Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali bertemu dengan saya Pendeta Edwin Sianipar pada Minggu Palmarum ini, Minggu 28 Maret 2021. Pembacaan firman Tuhan akan kita lakukan dari kitab Mazmur pasal yang ke-31, dimulai dari ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-16. Dan sebelumnya kita bersekutu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, saat yang indah ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman yang kami yakini berkuasa, kiranya menguasai segenap kehidupan kami melalui kuasa Roh Kudus di dalam Kristus Yesus. Amin. Baiklah, saya akan bacakan kepada kita Mazmur 31 ayat 8 hingga ayat yang ke-16. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku, tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Shalom untuk kita semua. Nah, pada minggu ini, Minggu Palmarum, yang berarti ya daun palem, ya. Daun palem, bahasa Batak itu mare-mare. Jadi minggu mare-mare. Nah, pada Minggu Palm kita ketahui ini minggu yang mengisahkan tentang keberadaan Yesus ketika memasuki kota Yerusalem. Dan saat itu luar biasa sambutan yang begitu meriah kepadanya. Mengapa? Karena mereka meyakini seorang raja datang, raja yang akan membebaskan mereka, raja yang akan menyelamatkan mereka, raja yang akan mendampingi mereka, sehingga ketika itu dikatakan daun-daun palem dibuat sebagai alas, ya, untuk mempersilahkan raja mereka memasuki kota Yerusalem. Dan pekik history sorak-sorai itu terjadi ketika itu yang menyebutkan Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kaitkan dengan bacaan kita, sebenarnya Mazmur 31 ini lebih kena-mengena kalau kita hubungkan dengan minggu-minggu sengsara. Nah, seperti itu. Apalagi kalau dalam Mazmur ini kita lihat nanti di dalamnya, ya memang menyangkut soal penderitaan. Tapi kalau kita mau konsekuen, sebenarnya kalau dalam memperingati Minggu Palm yang menyatakan sorak-sorak, itu lebih kena mengena kalau kita membahasnya dari Mazmur 24. Nah, misalnya saya bacakan, ya dikatakan dalam Mazmur 24 ayat 7.
Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Lalu ayat yang ke-8 mengatakan, siapakah itu Raja kemuliaan? Ayat yang ke-9, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad. Dilanjutkan ayat yang ke-10 mengatakan, siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Ini sebagaimana saya katakan tadi, sebenarnya ya lebih kena mengenal, lebih tepat kalau pembahasan ini dilakukan dengan merujuk kepada Mazmur 24. Namun pun demikian, kalau kita melihat tema kita, apa yang dikatakan dalam tema, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Dan ini memang ya sangat berkaitan dengan pembacaan kita tadi. Kembali saya bacakan kepada kita, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sorak-sorak ini ya juga bisa kita kaitkan dengan sorak-sorak ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Namun dalam hal ini nanti kita akan melihat mengapa si pemazmur mengungkapkan dan mengatakan bahwa dia bersorak-sorak dan bersukacita. Ya. Dia bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia Tuhan. Apa isi daripada kasih karunia Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya? Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kembali kita memasuki perikop kita, Mazmur 31 ayat yang ke-8. Engkau telah menilik sengsaraku dan memperhatikan kesesakan jiwaku. Ya, ini dia ya. Kesesakan, menderita. Tapi dia bersorak-sorai. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan. Di sini kita melihat ya, kata sengsara. Ini boleh dikatakan berlaku untuk umum. Kata sengsara ini bisa aja kena ke berbagai peristiwa. Kata sengsara ini kena ke berbagai situasi, yang boleh berarti juga merupakan kesulitan. Sengsara yang kemudian mengakibatkan sesak gitu. Apa yang menyebabkan pemazmur sengsara? Kalau dalam situasi kita ada juga syair-syair lagu yang mengarahkan kepada perkataan sengsara, merana, melarat. Aku merana, aku melarat, aku sengsara karena apa? Karena judi katanya. Tapi coba kita lihat bahwa apa yang dialami oleh pemazmur berbeda dengan syair lagu tadi. Kata sengsara, ya kata kesulitan yang mengakibatkan kesesakan ini nanti kita akan lihat pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dalam bacaan kita. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejenak saya ingin mengajak kita untuk lebih masuk kepada hal itu. Dikatakan pada ayat yang ke-10, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati menghidap mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupannya? Nah, karena musuh atau orang-orang yang menguasai diri pemazmur memperlakukan dirinya dengan semena-mena. Dan inilah yang dimohonkan oleh pemazmur agar Tuhan mau campur tangan di dalam kehidupannya. Dan ini juga kena mengena dengan apa yang dikatakan pemazmur pada ayat yang ke-9. Saya bacakan kepada kita. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Dia bersorak-sorai, masih bersyukur karena apa? Karena Tuhan tidak menyerahkan tangannya. Ya. Tangan, istilah tangan di sini mau mengatakan apa itu? Sebenarnya mau mengatakan pegangan ya. Dan juga boleh mau mengatakan kekuatan. Nah, dalam hal ini pemazmur ya seolah-olah tidak lagi mempunyai kekuatan, tidak lagi mempunyai boleh dikatakan pegangan dalam kehidupannya, lemah seperti itu.
Sehingga dia mengatakan pada ayat yang ke-10a, kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku. Kalau dalam bahasa Batak ini ya cukup menarik apa yang dikatakan di sana. Asimaroham diawali Jehovah. Ya. Asimaroham diawali Jehovah. Mungkin kalau dalam kata-kata lain seolah-olah pemazmur mau mengatakan, meminta kepada Tuhan, Saimar pamuati maroham mida awali Jehovah. Itu dia. Tolonglah aku ya Tuhan. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Itu dia katakan ya. Permohonan ini dia ungkapkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang sangat menarik yang harus kita cermati lewat bacaan kita. Artinya bahwa si pemazmur meminta dan memohon dengan sangat agar Tuhan campur tangan dan mengubah situasi atau kesulitan yang sedang dihadapinya. Ya. Agar kesulitan ini berubah ya menjadi suatu kelepasan seperti itu. Bebannya kemudian terlepas. Sangat dia harapkan agar Tuhan melakukan itu. Dan ini tertulis pada ayat yang ke-16. Lepaskanlah aku, ya Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lalu apa lagi yang dapat kita lihat lewat perikop kita ini? Kita melihat bahwa pemazmur tampaknya berasumsi bahwa apa yang dia alami sekarang ini ya, ini merupakan fakta-fakta. Tapi apa yang dia alami, asumsinya ini berkaitan dengan Tuhan. Mungkin dia mau mengatakan, aku setia kepada Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku mengasihimu ya Tuhan, tapi mengapa ini harus terjadi dalam kehidupanku? Dan situasi ini kalau kita hubungkan dengan situasi Yesus, ya sangat tepat ya. Yesus yang setia kepada Bapaknya, menyerahkan seluruh raganya, hidupnya, nyawanya, tapi mengapa dia harus mengalami penderitaan yang begitu luar biasa? Yang sebentar akan kita peringati pada Jumat mendatang, Jumat Agung ya. Mengapa? Nah, oleh sebab itu dia coba ya menghubungkan ini ya, menghubungkan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Injil Lukas pasal 23 ayat ke-46. Di sana dikatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tapi dalam Mazmur dikatakan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Injil menambahkan, sebagaimana itu merupakan ungkapan Yesus langsung kepada Bapaknya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Ini mau mengatakan apa? Bahwa apa yang dialami Yesus, pergumulan Yesus berkaitan dengan pergumulan ya yang dia mandatkan oleh Tuhan. Artinya pergumulan yang dialami Yesus itu merupakan penugasan yang dia laksanakan, artinya berkaitan dengan keberadaan Tuhan Allah. Nah, jika demikian, pemazmur juga merasakan apa yang dialami ini berkaitan dengan Tuhan, ya. Serahkanlah segala sesuatu yang kau alami itu kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia tahu bahwa dia melakukan tugas Bapaknya, lalu dia setia. Ketika dia menyatakan kesetiaannya, iya, penderitaan yang begitu luar biasa merupakan bagian daripada kehidupannya. Dia hadapi, dia jalankan, sehingga dalam doanya dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, tadi tentang tangan saya mengatakan ini berarti pegangan yang juga merupakan kekuatan, juga merupakan otoritas. Nah, dalam ungkapan ini pemazmur mau mengatakan, aku udah kehilangan kekuatan, aku udah nggak berdaya lagi. Nah, ketika si pemazmur menyadari bahwa dirinya tak lagi berdaya, tak mempunyai kekuatan, seolah-olah tak mempunyai pegangan, maka ini dia serahkan ke tangan Tuhan, kepada kekuatan Tuhan, kepada otoritas Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali saya mengajak untuk melangkah lebih jauh, memperhatikan apa yang tertulis pada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Nah, sebenarnya ayat 11 hingga ayat 14 ini mau menggambarkan penderitaan ya. Penderitaan yang dialami oleh si pemazmur.
Ayat 11 mengatakan, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Oh, ini mengerikan ya. Lalu dia katakan, kekuatanku merosot karena sengsaraku. Merosot kekuatan, mulai lemah, seolah-olah tak berdaya. Dan bahkan dikatakan di akhir ayat 11, tulang-tulangku menjadi lemah. Ayat ke-12 mengatakan, aku tercela. Dan ini ya menjadi sesuatu yang menakutkan. Keberadaannya menjadi sesuatu yang menakutkan bagi tetangga-tetangganya. Ini ngeri ya. Lalu dikatakan juga, nah, keberadaannya juga menjadi semacam kejutan bagi kenalan-kenalannya. Dan dikatakan lagi lebih jauh, ketika teman-temannya melihat dia sedang berjalan di jalan, teman-temannya itu menghindar, melarikan diri. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam diri pemazmur? Ayat 13 dia katakan, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Hilang ingatan itu gimana tuh? Ya, lari satu kamar mungkin seperti itu ya. Bayangan saya ini si pemazmur sepertinya sudah berjalan-jalan di jalan-jalan ya, menendang kaleng. Nah, coba bayangkan Bapak, Ibu dan saudara-saudara, ketika Anda melihat teman Anda jalan di jalan menendang kaleng, ngomong sendiri, kira-kira Anda tegur enggak? Itu dia. Ini yang mau dikatakan pemazmur. Justru teman-temannya menghindar, menjauhkan diri dari dirinya. Kenapa? Karena dia sudah hilang ingatan. Hilang ingatan ini boleh dikatakan dia lari sekamar, ya sudah nggak normal seperti itu. Nah, sampai begitulah situasinya, tapi dia masih mengerti semua situasi. Ayat 14 mengatakan, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Wah, ini udah mengalami trauma ya, depresi sebenarnya ini pemazmur. Bahkan lagi lebih dalam lagi dikatakan, mereka bermaksud mencabut nyawaku, mereka ingin membunuh aku, dan itu diketahui oleh pemazmur betapa ngerinya pengalaman dan pergumulan yang dialami oleh si pemazmur. Namun pun demikian, saya katakan tadi, tidak lama lagi kita akan memperingati tentang kematian Tuhan kita Yesus Kristus, tepatnya pada hari Jumat. Nah, apa yang dialami oleh pemazmur, kalau kita bayangkan, kita bandingkan dengan apa yang dialami oleh Yesus, sebenarnya belum apa-apa itu ya. Dia baru mau dibunuh. Sementara apa yang menjadi pengalaman Yesus? Pengalaman Yesus ya memang sudah dibunuh, disalibkan, mati, dikuburkan. Nah, ini dia. Ini ada perbandingan. Sebagaimana saya katakan, meskipun situasinya ya begitu menyesakkan ya seperti itu ya, begitu menyakitkan. Ada lagi yang paling menarik dikatakan dalam bacaan kita pada ayat yang ke-13, aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang pecah. Nah, ini juga kalau dihubungkan dengan Yesus ya, Yesus itu ya seperti bejana tanah liat ya, yang hancur lebur, setelah hancur kemudian dibentuk oleh Tuhan ya, menjadi sesuatu yang sangat berarti, berharga ya. Batu yang dibuang oleh orang-orang kemudian menjadi batu penjuru, arahnya seperti itu. Nah, ini keberadaan pemazmur seperti barang pecah, seperti orang yang mau mati, seperti orang mati dia katakan. Nah, ini istilah barang pecah. Ini boleh berarti rusak, binasa, tak berdaya, tak berarti lagi, tak mempunyai kekuatan apa-apa ya. Nah, ini keberadaan diri daripada pemazmur yang sangat menyadari hilang ingatan, hilang kekuatan, habis segala-galanya, tak ada lagi yang dapat dilakukan kecuali menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Lalu kita beranjak kepada ayat yang ke-15 dan 16. Pemazmur menyuarakan kepercayaannya penuh kepada Tuhan meskipun dalam keadaan dan situasi yang sangat mengerikan yang dia alami. Ya. Apa yang dia nyatakan pada ayat yang ke-15 dan ke-16. Dia menyatakan percayanya kepada Tuhan. Ya. Ayat 15 secara lengkap saya bacakan kepada kita. Tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Dan perkataan ini sebenarnya ya ingin mengatakan bahwa Allah lah yang mengendalikan kehidupannya. Engkaulah Allahku.
Engkaulah kekuatanku. Ya. Sementara aku tak mempunyai daya lagi. Oleh sebab itu kendalikan hidupku ya Tuhan. Arahkan hidupku. Engkaulah yang menyelamatkan aku. Engkaulah penolongku. Ya, lalu kita masuk ke ayat yang ke-16. Apa yang dikatakan di sana? Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku. Ya. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar-ngejar aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ya, ini semacam permohonan ya. Permohonan yang lahir dari lubuk hati yang terdalam dari dalam diri pemazmur. Ya. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Tolong Tuhan, lepaskan aku tak berdaya lagi dalam kehidupan ini. Ya. Tadi saya katakan bahwa tangan ini melambangkan pegangan, kekuatan. Dan ini yang dia mohonkan kepada Tuhan. Lalu kembali kepada tema yang mengatakan bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Atau bersoraklah karena kasih setia Tuhan. Dan memang ini ya menjadi bagian daripada kehidupan Mazmur, apalagi kalau dihubungkan dengan bacaan kita pada ayat yang ke-9, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Dia bersorak-sorak karena Tuhan melepaskan dia, membebaskan dia, tidak memberikan dia ke dalam tangan musuh. Sembari permohonan itu diungkapkan pada ayat yang terakhir dalam perikop kita. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku. Dan Tuhan memang melepaskan dia, membebaskan dia, sehingga benar apa yang dikatakan dalam tema kita, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Tuhan begitu mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Terakhir dari bacaan kita pada ayat yang ke-16 mengatakan, dari tangan musuh-musuh dan dari orang-orang yang mengejar-ngejar aku dimohonkan oleh pemazmur supaya Tuhan melepaskannya. Nah, kalau kita menyadari bahwa tangan Tuhan itu merupakan kekuatan, di dalam tangan Tuhan genggamannya ada otoritas, ada sesuatu yang artinya tidak dapat ya dilumpuhkan, dilemahkan oleh kekuatan-kekuatan lain yang ada di dunia ini. Bahwa di dalam kekuatan genggaman tangan Tuhan, Tuhan akan dapat memberikan pertolongan dan menolong kehidupan kita. Nah, dalam situasi yang indah ini, saya mengajak kita, sinergikanlah tangan kita dengan tangan Tuhan. Hubungkan tangan kita dengan tangan Tuhan. Tadi ya di awal saya mengatakan bahwa Minggu Palm, minggu yang penuh dengan sukacita, bersorak-sorai. Karena apa? Karena seorang raja datang memasuki kota lalu disambut oleh seluruh rakyatnya dengan lambaian tangan, mungkin sambil memegang daun palem dan berbagai atribut lainnya. Ya. Lalu dalam hal ini kita mengetahui tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kekuatan. Kita mensinergikan tangan kita. Apa yang dapat kita lakukan untuk itu? Saya mengajak kita, lipatlah kedua tanganmu. Bermohonlah kepada Tuhan. Sampaikanlah segala sesuatu yang menjadi keluh kesahmu dalam kehidupanmu. Apalagi apa yang Anda lakukan di dalam kehidupan ini yang berkaitan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Seperti pengalaman pemazmur, apa yang dia lakukan itu tak lepas dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dia harus menderita, mati, disalibkan. Itu hanya untuk menyatakan kesetiaannya kepada Allah Bapanya dalam rangka penyelamatan umat manusia dari segala dosa-dosanya. Ini juga mohonkanlah doa kepada Tuhan. Dan selain itu apa yang dapat kita lakukan juga? Kalau kita mengetahui bahwa tangan Tuhan itu begitu luar biasa, penuh dengan kekuatan, ulurkanlah tanganmu kepada Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan juga akan mengulurkan tangannya
dengan cara Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita, sehingga benar apa yang dikatakan dalam tema kita, bersorak karena kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, kalau kita hubungkan juga dengan situasi pandemi ini, kita masih bisa beribadah bersama-sama di rumah. Kita masih bisa menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita masih bisa melakukan sesuatu. Kita masih bisa memperhatikan kehidupan sesama, menolong sesama kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Selamat Minggu Palmarum bagi kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, sungguh kami menyatakan syukur kami kepadamu ya Tuhan, ketika kami menyadari siapa kami yang sesungguhnya. Kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak mempunyai daya dan kekuatan lagi, terutama dalam menghadapi situasi sulit, menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terus merambah. Tapi kami mensyukuri karena vaksin boleh disampaikan kepada seluruh masyarakat, sehingga pada akhirnya kami memiliki keyakinan bahwa kami memiliki kekebalan. Berkati kami semua Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa kesembuhan dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Berkati gereja-Mu, berkati pemerintahan kami, berkati negara dan bangsa kami, berkati kami semua dalam Kristus Yesus. Amin.